Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan pada Allah. Di pagi hari ini kita sudah memasuki wah, sampai ini bagus, lemes. Kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana ya minggu depan kita sudah Lebaran, ya Idul Kurban. Ya, semoga ya kita semuanya diberikan kelancaran ya, untuk beribadah, khususnya di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, dengan beribadah semata-mata mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan berpuasa ataupun ibadah kurban yang untuk yang mampu ya. Semoga yang belum bisa berkurban diberikan kelancaran rezeki oleh Allah bisa berkurban di tahun berikutnya ya. Untuk yang mampu berkurban ya, jangan pernah ragu untuk terus berkurban setiap bulan, setiap tahun ya. Jadi yang butuh sapi tinggal hubungi Pak Satino gitu ya. Kita sekarang sampai ayat ke-108 ya. Kemarin sudah kita bahas nasikh mansukh ya. Masih ingat apa itu nasikh mansukh? Ibu? Apa nasikh mansukh? Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Ada syariat yang menghapus ya. Dan tentu ada syariat yang dihapus. Syariat pertama kali yang dihapus atau yang dimansukh dalam Islam apa? Syariat apa? Apa? Menghadap kiblat ya. Jadi dulu itu kita sholatnya menghadap kemana sholatnya? Ya, Baitul Maqdis ya. Kemudian Allah perintahkan untuk kita menghadap Masjidil Haram ya. Kiblat itu ya arah ya. Jadi arahnya menghadap ya Masjidil Haram ya. Kemudian yang kedua ya, syariat berikutnya adalah ya yang dimansukh adalah berpuasa. Jadi dulu puasa itu bukan bulan Ramadan wajib ya. Sekarang kita lanjut ayat ke-109 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda katsirun min ahlil kitab
hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun. Wadda, ini satu kalimat ya, wawunya bukan dan ya. Wadda yawaddu. Apa artinya? Ingin ya. Jadi wadda itu sangat ingin ya, begitu inginnya. Ingin, katsirun. Apa? Kebanyakan. Jadi katsir, banyak, kebanyakan min ahlil kitabi, dari ahlil kitab. Ya. Jadi banyak dari kalangan ahlul kitab itu ingin. Ya, jadi wadda ya waddu itu sangat ingin. Lau, apa lau? Jikalau. Ya. Yarudduna, asalnya ada nunnya ya. Yarudduna. Nah, dibuang nunnya. Rodda yaruddu artinya mengembalikan. Ar-riddah, makanya kalau biasa ngaji itu ar-riddah itu artinya murtad. Ya, artinya kembali menjadi kafir. Ya. Rodda yaruddu. Ya. Yaruddu mereka, yarudduna ya. Yarudduna apa? Mereka mengembalikan. Kum kalian. Ulangi, lau jikalau yaruddunakum. Mereka
mengembalikan kalian min ba'di, dari sesudah imanikum, iman kalian, ya. Ingin apa maksudnya mengembalikan, supaya apa? Kuffaro, menjadi kafir. Kuffaron, ya. Kuffar ini bentuk jamak dari kafir. Jadi bentuk jamak itu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan, Bu, ya. Nah, kafir kalau jamaknya bisa kafirun. Nah, ya. Kemudian kalau jamak taksirnya itu kuffar. Kuffar artinya orang-orang kafir, menjadi, gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan saja kalimatnya, ya, menjadi kuffar, orang-orang kafir. Ya, maksudnya kebanyakan dari ahlul kitab itu ingin, ya, mereka bisa mengembalikan kalian, ya, kembali menjadi kafir, ya, sesudah kalian beriman, gitu maksudnya, ya. Kufaron, ya, menjadi orang-orang kafir. Kufar bentuk jamak dari kafir. Ya, ini kosakata baru, ya. Hasadan karena kedengkian, ya. Apa hasadan? Karena kedengkian, ya. Ini maf'ul li ajlih namanya, ya. Motifnya itu kenapa? Karena hasad, karena kedengkian. Min indi, dari sisi anfusihim, diri-diri mereka. Mim ba'di, dari sesudah, ini sudah hitam semuanya. Apa yang tabayyana, jelas, ya. Sering dengar kita tabayyun, ya, dari kata tabayyana, ya, tabayyanu, tabayyun, ya. Apa yang jelas, lahum, bagi mereka, al-haqqu, kebenaran, ya. Padahal kebenaran di sisi mereka itu sudah amat sangat jelas. Jadi ya, ini sudah hitam semuanya, kosakata baru hanya kufaron, ya. Nah, ulangi lagi, kita ulangi. Wadda, ingin, katsirun, kebanyakan, min ahlil kitab, lau, yaruddunakum, mengembalikan kalian, mim ba'di imanikum, dari sesudah imanan kalian, kuffaro, menjadi orang-orang kafir, ya. Makanya tadi saya wakaf di sini, ya. Lanjutkan. Hasadan, karena kedengkian. Nah, boleh tambahkan lafaz karena, ya. Karena kedengkian, min indi anfusihim, dari sisi diri-diri mereka, mim ba'di, sesudah apa yang tabayyana, jelas, lahum, bagi mereka, apa yang jelas, al-haqqu, kebenaran, ya. Padahal kebenaran di sisi mereka itu sudah jelas, ya. Bisa, ya, kita langsung terjemahkan sama-sama. Wadda katsirun, mari. Ingin, kebanyakan dari ahlul kitab, jikalau mereka mengembalikan kalian dari sesudah keimanan kalian, menjadi orang-orang kafir, karena kedengkian di sisi diri-diri mereka, dari sesudah apa yang jelas bagi mereka, kebenaran, ya. Jadi orang kalau hasud itu gimana sifatnya? Walaupun kita benar, tetap tidak disukai, tetap salah di mata mereka. Itu hasud, ya. Jadi sifat orang hasud itu selalu seperti itu, ya. Kita coba ibu-ibu sama-sama, yuk. Wadda katsirun, ingin, kebanyakan, mengembalikan kalian dari karena kedengkian, dari sesudah jelas kebenaran. Lanjutkan, Pak, ya, sama-sama. Ingin, kebanyakan dari ahlul kitab,
dari sesudah kalian menjadi orang-orang kafir karena kedengkian dari jelas bagi mereka kebenaran. Ya, hati-hati nih orang yang hasud ya. Dalam hatinya ada sifat hasud ya, selalu seperti itu ya. Sudah jelas benarnya tetap tidak disukai ya, tetap tidak atau tetap salah gitu ya. Fa'fu, nah, ini kosakata baru, maka kalian maafkanlah ya. Afa ya'fu ya, biasa kita baca nih kalau doa ya. Rabbi firli ya, ada ya. Fa'fu ini jamak ya. Maka kalian maafkanlah. Apa fa'fu? Maka kalian maafkanlah. Wasfahu dan kalian biarkanlah. Apa wasfahu? Kalian biarkanlah. Ya. Nah, biarkanlah mereka. Nah, ini termasuk ayat yang dimansukh nanti nih. Kita belajar kemarin nasikh mansukh. Nah, ini ayat nanti yang dimansukh. Hatta sehingga atau sampai ya. Ya'tiyallahu Allah mendatangkan ya. Sehingga atau sampai Allah mendatangkan biamrihi dengan apa amr? Perintahnya. Tunggu kata Allah, maafkan dan biarkan sampai ada perintah berikutnya, gitu maksudnya ya. Innallaha ala kulli syai'in, segala sesuatu qadir, maha kuasa. Ulangi, fa'fu, maka kalian maafkanlah. Wasfahu, kalian biarkanlah. Hatta sehingga ya'tiyallahu Allah mendatangkan biamrihi dengan perintahnya ya, artinya tunggu sampai perintah berikutnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa ya. Kita ulangi saja sama-sama dari wadda katsiran ya. Ingin kebanyakan dari ahli kitab jikalau mereka mengembalikan kalian dari sesudah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir karena kedengkian dari sisi diri-diri mereka dari sesudah apa yang telah jelas bagi mereka kebenaran, maka kalian maafkanlah dan kalian biarkanlah sehingga Allah datangkan dengan perintahnya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa ya. Jadi sambil nunggu perintah Allah berikutnya, nah gitu. Kita lanjutkan ayatnya. Sambil nunggu perintah berikutnya, waqimus shalah, dan kalian dirikanlah sholat. Mendingan perbanyak sholat gitu ya. Wa atuz zakah, dan kalian berikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu, wa ma dan apa yang qaddama yuqaddimu, di sini ada nunnya asalnya ya, dibuang karena namanya mausul ya. Jadi tuqaddimuna gitu ya. Jadi ada ma, jadi wa ma tuqaddimu. Tuqaddimu itu apa artinya? Qaddama yuqaddimu, kalian kerjakan. Apa saja yang kalian kerjakan kata Allah, li anfusikum, bagi diri-diri kalian, min khairin, dari kebaikan. Ya, khair ini berupa harta ya. Nah, jadi apa saja kebaikan, yaitu sedekah atau zakat yang kalian berikan gitu ya. Tajidu wajada yajidu. Nah, ini asalnya tajidunahu. Nah, ya, tajiduna asalnya kalian mendapatkan hu-nya. Nah,
adanya kata ganti ya. Hu-nya kembali ke khair. Mendapatkan apa maksudnya? Kebaikan. Kalian akan mendapatkan kebaikan itu, ya itu ya maksudnya ya. Indallahi, di sisi nanti sudah Allah catat ya. Jadi jangan khawatir tidak ada balasannya. Innallaha bima ta'maluna basir, maha melihat. Ini sudah hitam semuanya, gampang ya. Sekali lagi, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu, kalian kerjakan li anfusikum min khairin tajiduhu ya. Nah, berarti bentuknya mudhari, kalian nanti gitu ya akan mendapatkannya. Indallahi, di sisi innallaha bima ta'maluna basir, apa yang kalian kerjakan maha melihat ya. Ini gampang, ini sudah hitam semuanya. Coba sama-sama saja kita langsung terjemahkan yuk. Dan kalian dan apa yang kalian kerjakan bagi kalian mendapatkannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat ya. Ini gampang, sudah hitam semuanya. Kita lanjutkan 2 ayat lagi. Wa qalu, dan mereka berkata. Merekanya siapa, Pak? Hah? Mereka. Siapa merekanya? Ahlul kitab. Ahlul kitab. Ya. Jadi merekanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Nah, disebutkan ya merekanya, kalimat berikutnya lan. Apa lan? Tidak akan yadkhulul jannah, masuk surga, illa, kecuali man, orang yang kana, dia adalah hudan, Yahudi. Kata orang Yahudi nggak bakal masuk surga kecuali orang Yahudi gitu ya. Au nasara, atau orang-orang Nasrani ya. Ulangi, waqalu, mereka lan yadkhulul jannah, masuk surga, illa man kana, adalah, dia adalah hudan, Yahudi, au nasara, atau Nasrani ya. Karena adalah ya. Jadi kecuali orang yang dia adalah Yahudi atau Nasrani ya. Itu kata mereka. Tilka, itu ya. Jadi perkataan yang seperti itulah amaniyuhum. Umni itu jamak bentuk tunggalnya. Kalau jamak amani ya, angan-angan ya. Apa amaniyuhum? Angan-angan mereka. Ini sudah ya di ayat sebelumnya, illa amaniya wa inhum illa yadhunnun ya. Kan sudah hitam ini umni ya. Kalau amani jamaknya amaniyuhum, angan-angan, khayalan bahasanya ya. Makanya umni itu ya apa namanya, keinginan atau khayalan ya, keinginan, syahwatu mal bautilah ya. Angan-angan itu apa ya, apa ya, angan-angan ya. Tulul amal, tulul amal, angan-angan yang panjang, banyak mau, tidak ada action gitu ya, tulul amal. Itu adalah angan-angan mereka. Qul, katakanlah, hatu, kalian tunjukkanlah ya, hata
hati ya, hati. Kalau jamaknya hatiu asalnya, jadi hatu. Kalian tunjukkanlah burhan. Burhan itu apa? Bukti kebenaran. Burhan ya, bukan burung hantu. Nah, nama burhan, panggilan buuk, burung hantu. singkatan burhan. Ya. Burhan itu bukti-bukti kebenaran. Ya. Maka sholat kita akan menjadi burhan untuk kita kelak di hari kiamat. Akan menjadi bukti untuk kita. Ya, menjadi najah, menjadi penyelamat. Ya. Nah, jadi sholat kita, ya, bumi yang kita jadikan untuk tempat bersujud akan menjadi burhan untuk kita. Ya. Bukti kebenaran kalian. Jika kuntum kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Ini kata tilka itu kata tunjuk untuk muannats ya. Jadi untuk muannats. Kalau untuk mudzakarnya apa? Dzalika ya. Ya, ulangi ya. Tilka itulah amaniyuhum, angan-angan. Qul hatu, kalian tunjukkanlah burhanakum, bukti-bukti kebenaran kalian. In kuntum, jika kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Kita ulangi dari awal ayat waqalu, ini sudah mudah ya, kita langsung terjemahkan sama-sama ya. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah Yahudi atau Nasrani. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah, kalian tunjukkanlah bukti-bukti kebenaran jika kalian adalah orang-orang yang benar ya. Jadi kalau jaminannya kalian masuk surga, buktinya apa ya? Coba Bu sama-sama yuk langsung terjemahkan waqalu. Jika kalian orang-orang ya luar biasa. Yuk Pak, sama-sama yuk. Qalu dan dia adalah Yahudi atau Nasrani. Itu katakanlah, tunjukkanlah bukti kalian orang-orang yang bala ya, tetapi itu ya. Kalau kalian klaimnya seperti itu ya nggak apa-apa ya, tetapi bala ya, tetapi gitu ya. Man aslama, yang masuk surga adalah man aslama, orang yang menyerahkan wajhahu, wajahnya ya, lillahi, kepada, artinya orang yang berserah diri kepada Allah ya. Jadi nggak apa-apa klaim kamu masuk surga, tapi orang yang masuk surga adalah orang yang ya berserah diri kepada Allah. Kalian ini berserah diri tidak gitu ya. Wa huwa muhsin, ya, syarat masuk surga pertama aslama wajhahu lillah. Ya, menyerahkan wajahnya. Nanti kita bahas kok menggunakan wajah sih. Kok tidak menggunakan anggota tubuh yang lain, kenapa wajah gitu ya. Satu, menyerahkan wajah atau berserah diri kepada Allah. Dua, wa huwa muhsin, dan dia muhsin, orang yang berbuat baik ya. Apa muhsin?
Orang yang berbuat baik. Satu, aslama wajhahu lillah. Dua, muhsin. Maka kata Allah, falahu, maka baginya itu bagi orang yang berserah diri atau menyerahkan wajahnya, ajruhu 'inda rabbih, pahalanya di sisi Tuhannya, ya. Wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, ya, alaihim, atas mereka. Nanti di akhirat nanti tidak ada ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Ya, ini satu kata saja, muhsin, dari kata hasuna, ya, baik. Ya, muhsin orang yang berbuat baik. Ya. Ulangi, bala, ya, tetapi, ya, ini klaim masuk surga ini nggak apa-apa kalau klaim itu kalian. Tapi ya bantahan Allah, orang yang masuk surga adalah man aslama, menyerahkan wajhahu lillah, wajahnya kepada Allah. Satu, dua, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, berbuat kebaikan. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih. Ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama, ibu-ibu, yuk. Bala man aslama. Ya. Ya, lanjutkan Pak, ayo. Ya Rabbi, Ya, mereka bersedih. Ya, ibu ada yang coba ayat terakhir? Nah, ini baru nih. Ya. Yang mau coba balaman salama siapa? Dia tetapi siapa yang menyerahkan wajahnya bagi Allah, dan dia orang yang berbuat kebaikan, maka baginya pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidak ketakutan atas mereka, dan tidak mereka bersedih. Ya, Pak, silakan. Ayo. Siapa? Ya, tetapi siapa yang menyerahkan wajahnya bagi Allah, dan dia orang yang berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ketakutan atas mereka, dan tidak mereka bersedih. Ya, mereka bersedih. Orang yang berserah diri, ya, pada Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Baik, kemarin belum kita bahas dari ayat 108 ya. Jadi bisa difahami ya, ayat nasikh mansuh yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya ayat Al-Qur'an yang selama ini kita baca, ya, perlu kita ketahui banyak hukum yang ada di dalamnya yang sudah diperbaharui oleh ayat yang lain gitu ya. Nah, kita baca ayatnya tetap dapat pahala, ya. Tetapi ketika kita tidak mengetahui mana ayat nasikh mansuh, sedangkan ayat tersebut andaikan sudah dimansuh, sudah digantikan syariatnya dengan syariat yang lain, tentu ya ini yang nggak boleh ya. Makanya kita itu belajar, terutama ada orang ya selama ini yang dengan jargonnya kembali kepada Quran ya. Ayo kembali kepada Quran, nggak bisa secara kita mutlak langsung kembali kepada Al-Quran tanpa pemahaman para ulama terdahulu gitu ya.
Jadi kalau jargon kembali kepada Al-Quran itu ya bagus ya. Cuma ya apa namanya ya tidak kurang tepat lah gitu ya. Tentu kembali di sini adalah ya kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman para ulama. Karena kita tahu ya ada banyak ayat yang dimansukhoh. Ada ayat yang sudah direvisi syariatnya gitu ya. Am turidun an tas'alu rasulakum. Nah, ini peringatan untuk orang-orang Yahudi ya, bahwa kalian menginginkan untuk meminta kepada Rasul kalian sebagaimana yang telah diminta dahulu. Jadi orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi, Pak, itu ketika mereka hendak beriman kepada Rasulullah, mereka selalu meminta hal-hal yang apa namanya di luar nalar ya. Tadi malam di masjid itu ada ya, jadi ketika mereka ingin beriman kepada Rasul ya, banyak ayatnya ya, jadi meminta sesuatu yang selalu ya aneh-aneh ya. Kalau di ayat yang tadi malam itu ketika saya bahas di masjid ada ayat ya, hatta ya'tiya alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Kata orang Yahudi ya, kami ini tidak akan beriman kepada seorang rasul sampai rasul itu datang kepada kami dengan membawa kurban. Kurban itu ya bisa apa saja ya. Sekarang berarti kalau kurban ini ya dengan apa namanya domba, dengan sapi dan hewan kurban lainnya gitu ya. Jadi kata orang Yahudi, kami ini tidak akan beriman kepada seorang rasul yang datang nanti sampai rasul tersebut datang kepada kami membawa kurban, dan kurbannya ini ya sebagai bukti bahwa dia itu kurbannya diterima dan itu memang rasul betulan, itu kurbannya ya itu dimakan oleh api. Dan memang itu ada kisahnya ya. Jadi ada kurban ya, kemudian nanti tanda diterima kurbannya oleh Allah itu ada api dari langit ya, entah itu api atau petir ya yang sejenis yang memakan kurban tersebut gitu. Oh itu berarti rasul betul tuh ya. Ada lagi yas'aluka ahlul kitab di surat An-Nisa ya, orang ahlul kitab memintamu untuk tunazzil alaihim kitaban minas sama. Ya, jadi ada lagi orang ya, Yahudi yang datang kepadamu, mereka akan beriman kepadamu, tapi syaratnya mereka meminta kepadamu untuk menurunkan kitab dari langit. Ya, karena kita tahu kitab Injil itu berbeda turunnya dengan kitab Al-Quran. Jadi Injil yang satu kitab, ya seperti Taurat dan Injil itu turunnya sekaligus. Ya, seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad kan Quran turunnya berangsur-angsur. Kalau ini Injil enggak, langsung sekaligus satu mushaf, satu kitab. Kata orang ahlul kitab, ya, kami tidak akan beriman kepada Muhammad ya sebelum kau turunkan kitab yang turun langsung dari langit. Nah, maka diingatkan lagi oleh Allah, ingat Muhammad, faqad salu Musa akbaru min dzalik faqalu alainallaha jahra. Ingat dulu sama. Mereka banyak meminta kepada Musa dengan permintaan yang macam-macam, yang aneh-aneh, bahkan lebih besar dari itu. Coba, yang lebih besar dari permintaannya ahlul kitab itu apa? Nah, itu mereka ya, orang Yahudi ingin melihat Allah dengan langsung tanpa hijab. Kurang ajar ya. Orang apa namanya, ada orang yang ingin melihat Allah secara langsung. Allah ini gimana sih bentuknya gitu ya. Jadi ada yang permintaan yang lebih ya apa namanya lebih besar dari itu. Nah, jadi di ayat ini antas alu rasulakum kama suila Musa min qabl. Ya, jadi mereka itu meminta kepada rasul kalian ya itu Nabi Muhammad ya sebagaimana yang telah mereka lakukan dahulu. Mereka ya meminta kepada Nabi Musa dengan permintaan yang ya luar biasa, yaitu ingin melihat Allah secara langsung gitu ya.
Jadi permintaan-permintaan ini sebetulnya ya adalah alasan. Ya, jadi orang itu kalau memang nggak mau beriman biasanya suka banyak alasan. Ya, nah, kalau mau disuruh disuruh jamaah, disuruh ngaji kan, emang dasarnya nggak mau kan, biasa selalu cari ngaji deh. Kalau ngajinya ada sarapan pagi misalkan, udah ada sarapan pagi, masih nggak mau ngaji juga, ya kan banyak alasan ya. Nah itulah ya. Jadi am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. May tabadal kufra bil iman faqad dhalla sawas sabil. Siapa saja yang menukar kekufuran sebagai pengganti dari keimanan, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang telah tersesat dari jalan yang lurus ya. Kemudian wadda katsirun min ahlil kitab ya. Jadi kisah ini diturunkan fi nafarin minal yahudi, pada sekelompok daripada orang-orang Yahudi. Mereka berkata kepada Hudzaifah bin Yaman wa Ammar bin Yasir ya, setelah terjadinya perang Uhud ya. Kemudian mereka mengatakan, jadi perang Uhud itu kaum muslimin menang atau kalah? Bu, perang Uhud itu setelah perang apa? Setelah perang Badar ya, nggak tahu ini. Perang Badar kaum muslimin menang atau kalah, Bu? Menang ya. Ayo yang bisa naik haji nih ya. Perang Badar terjadi tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? Tahun? Benar. Yang apa sendiri? Ya, Bu, perang Badar terjadi tahun? Tahun Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Perang Uhud ya, tahun berikutnya, setahun kemudian. Tahun ketiga. Ya, tahun berikutnya habis 2-3, Bu. Seneng banget jawabannya bener. Iya. Ya kan tahun berikutnya habis 2-3. Ya. Nah, bulannya perang Badar bulan apa? Ramadan ya. Kalau perang Uhud gampang hafalinnya, 1 bulan sesudahnya. Syawal gitu ya. Ya. Harinya hari apa? Uhud. Senin. Hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Ya. Ya. Jadi kata orang Yahudi ya, jikalau kalian berada di dalam kebenaran ya, sesuai yang dengan kalian katakan, maka kembalilah kepada agama kami. Agama kami ini adalah agama yang ya benar ya. Lalu Ammar bin Yasir berkata ya, kaifa ya naqadul ahdu fikum ya. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, aku telah bersumpah untuk tidak kufur kepada Muhammad SAW sepanjang hidupku. Kemudian ya, Hudzaifah berkata, amma ana faqad raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Qur'ani imama. Ya. Jadi ketika mereka Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman ini didatangi oleh kelompok Yahudi, mereka mengatakan ya, kembalilah, ikutilah
agama kami, karena agama kami ini adalah agama yang benar. Kemudian ketika mereka menegaskan ya bahwa mereka tidak akan kufur kepada Nabi Muhammad, kepada Allah sepanjang hidup mereka, lalu mereka keduanya mendatangi Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, qad asabtumal khaira wa aflahtuma, ya, kalian sudah mendapatkan kebaikan dan kalian telah mendapatkan keberuntungan, ya. Lalu Allah turunkan ayat ini, wadda katsir min ahlil kitab, orang kebanyakan dari ahlul kitab, ya, itu sangat ingin, dan itu sampai sekarang akan selalu ada, Pak. Orang ahlul kitab itu ya ingin kita itu menjadi menjadi kufur sesudah kita beriman. Kita beriman, ya, makanya kita itu seharusnya bersyahadatnya itu 2 kali. Satu, syahadat, ya, memang sudah keturunannya Islam. Nah, yang kedua ini karena ya kita setelah dewasa diberikan akal, diberikan pikiran oleh Allah untuk memilih dan memilah. Kenapa sih kita menjadikan Islam ini sebagai agama kita, walaupun kita secara lahir sudah Islam. Cuma ketika kita dewasa, itu kan dituntun oleh Allah, diberikan akal untuk berpikir, Bu. Pak, kenapa kita ini harus milih Islam? Kenapa? Ya, makanya syahadat itu harus 2 kali. Yang kedua kali ini yang menegaskan bahwa kita ini betul-betul memilih Islam karena memang Islam agama yang benar. Ya, bukan karena kita ini keturunan. Kebetulan orang tuanya Islam, ya. Nah, makanya gak usah heran atau nanti ketika dewasa ada yang ya naudzubillah, ada yang murtad. Ya mungkin itu tadi. Ketika sudah diberikan pikiran, ya, pemahaman, ya, diberikan akal. Makanya kita ini oleh Allah itu diperintahkan untuk selalu berpikir. Afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun. Supaya kita ini menggunakan akal kita untuk ya betul-betul meyakini kenapa sih kita harus memilih Islam sebagai agama, ya, kenapa tidak Yahudi, kenapa tidak Kristen, kenapa tidak Buddha misalkan, gitu ya. Yang keduanya umur berapa? Apanya? Ya syahadatnya. Ya nggak mesti, ya, ketika kita sudah dewasa saja, sudah diberikan pemikiran, ya, akal, ya, terutama ketika sudah balik itu kan sudah mikir yang, ya, kenapa sih agama yang lain ada seperti ini? Ya, kenapa kita mesti sholatnya 5 waktu? Gitu ya. Itu kan mikir-mikir tuh. Ya. Bahkan ya di surat Yusuf itu kan kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab? Ayo, kenapa? Ya, ya. Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab? Supaya apa sih? Supaya kita berpikir. Ya, makanya Allah berfirman di surat Yusuf, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berpikir. Nah, buktinya kita berpikir ya setiap Jumat pagi kita disuruh mikir ini. Ini artinya apa? Wadda. Oh, ingin, wadda itu. Itu kan termasuk ya kita menjalankan perintahnya Allah. Nah, ya, alhamdulillah setiap Jumat pagi ini disuruh mikir. Ya berarti kita sudah menjalankan perintah Allah. Ya, perintah sebelumnya sholat subuh jamaah lagi. Ya, perintah berikutnya disuruh mikir. Ya, ini kan sekarang kita ngaji nih mikir, Bu. Ya. Kalau ngaji dengar doang, kadang lupa lagi nanti. Ya. Tapi kalau seperti ini, apalagi nanti juz 2. Juz 2 mikir, ya, ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Oh, makin mikir tuh. Semakin banyak mikir, ya, biasanya makin pusing. Ya, kalau makin pusing makin makin banyak yang udahan ngajinya. Ya. Nah, itulah ya. Jadi perintah Allah itu adalah kita ini berpikir, ya.
Jadi jangan dianggap sepele ini kita ngapal kosakata setiap hari Jumat pagi nih. Ya, yarudduna, rodda yaruddu, oh mengembalikan. Ya walaupun ngapal kosakata gitu aja, ya. Nanti insya Allah karena seringnya kita berpikir, ya, semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui, ya, kita dapatkan. Maka dulu perintahnya biarkan, kata Allah, biarkan mereka Muhammad. Orang Yahudi itu kadang seenaknya orang-orang, ya, padahal mereka mendiami mayoritas. Ya kan dulu pemimpin utamanya sentralnya adalah Rasulullah, gitu ya. Pemerintahan yang pemerintahan Islam, ya, dan orang Yahudi pada saat itu menjadi minoritas. Tapi kadang mereka seenak hatinya, ya, ngajak-ngajak orang-orang yang sudah beriman untuk kembali murtad. Kata Allah, biarkan mereka. Ini ayatnya nanti dimansukhah, digantikan syariatnya. Nanti ada perintah untuk memerangi mereka. Ya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallah, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wala yadinuna dinal haq, ya, dan tidak mereka beriman dengan agama yang benar. Kalau seperti itu terus selalu merongrong umat muslim untuk, ya, murtad, makan makanan yang haram, tapi mereka berada di mayoritas, ya, mayoritas dan dalam pemerintahan Islam, maka, ya, mereka tidak boleh berbuat seperti itu hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar jizyah. Kalau dulu tuh ada jizyah. Jizyah itu ya seperti teks lah, seperti apa? Seperti pajak lah gitu ya. Kalau sekarang mungkin mirip pajak gitu ya. Jadi biarkan mereka, kata Allah, biarkan dulu mereka, maafkan. Sampai Allah datangkan perintah berikutnya, yaitu perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, kecuali mereka membayar jizyah. Ya, kalau sampai membayar jizyah, enggak, mereka mendapatkan keamanan. Ya, enggak boleh orang yang bayar jizyah, ya, kemudian dibunuh, ya, hartanya dirampas, itu enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Waqimus shalah wa atuz zakah, sambil menunggu perintah Allah berikutnya, perbanyak sholat, mendirikan sholat, membayar zakat. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, itu berupa sedekah, ya, kalian akan mendapatinya di sisi Allah, ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, kata orang Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani, kata orang Nasrani. Kata Allah, itu adalah nganangan mereka, ya, biarkan saja, ya. Qul hatu burhanakum. Kalau gitu buktinya mana? Ya, kalian masuk surga buktinya apa? Karena orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullah, kami adalah anak-anak Allah. Wa hibbau, dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Makanya dibantah lagi di ayat, ya, yang lain. Kalau kalian ini menjadi anak dan kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah, lalu kenapa dulu dari kalangan kalian itu ada yang dikutuk jadi kera, ada jadi monyet kan kemarin kan? Ada yang dikutuk jadi khonazir, babi. Ya, kenapa seperti itu? Ya, kalau memang kalian kekasih Allah, kok Allah tega betul mengutuk anaknya jadi monyet kan gitu. Jadi nggak mungkin, ya. Mana buktikan, ya? Berikan bukti kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar, ya. Bala, ya, orang yang masuk surga adalah satu man aslama wajhahu lillah. Kenapa menggunakan wajah? Karena wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia, Bu. Ya. Jadi wajah, ya, itu kan ada di depan, ya. Walaupun yang ada di depan ini ya perut, dada, tapi Allah menggunakan wajah karena wajah itu adalah, ya, anggota tubuh yang paling mulia, ya. Jadi seorang lelaki jika hendak menikahi seorang wanita pasti yang dilihat, ya, wajahnya dulu. Ya, mencadaran kawin, ya, pas kawin, ya, nah, tahu boneng gitu ya. Ya kan nggak mau dia juga kan. Ya, jadi yang dilihat adalah wajah, ya. Nah, wajah adalah anggota tubuh mulia, ya. Orang yang masuk
orang yang masuk surga adalah satu orang yang berserah diri kepada Allah, ya. Menyerahkan apa? Menyerahkan ya seluruh amal ibadahnya, ya, akhlasu ibadatahu lillah, ya, mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya semata-mata untuk Allah. Salat, untuk siapa salat? Nah, kalau salatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, jangan harap masuk surga, ya. Salat karena Allah, nah, insya Allah masuk surga, ya. Istislam, Islam, makanya Islam ini adalah ya agama yang orangnya itu berserah diri kepada Allah. Islam, makanya namanya aslama yuslimu islaman, ya. Jadi Islam itu bentuk masdar dari aslama, aslama yuslimu Islam, ya. Orangnya disebut muslim, orang yang berserah diri. Wa muhsin, ya, orang yang berserah diri kepada Allah. Tidak cukup, kedua syarat masuk surga adalah yang berbuat kebaikan, ya. Jadi berbuat baik, amanu wa amilus sholihat itu utama. Orang beriman tanpa beramal soleh, ya, nonsense. Aku beriman tidak pernah sholat, bohong, ya. Makanya nggak cukup syarat masuk surga cuma beriman, harus amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat. Nggak bisa, atau amilus sholihat aja, ya, sodakoh, rajin sodakoh, ya, tapi tidak beriman kepada Allah, ini apalagi, ya. Jadi syarat masuk surga amanu amilus sholihat, aslama, ya, dan muhsin, ya, muslim dan muslim, gitu ya, muslim dan muhsin, nah gitu ya. Muslim di sini mencakup orang yang mukhlis, orang yang ikhlas beribadah, mukhlis, ya, muslim dan mukhlis ini satu paket. Nah, kemudian muhsin, orang yang berbuat baik, ya. Jadi muslim, mukmin dan mukhlis itu satu paket tuh, ya, nggak bisa dipisah. Muslim, mukmin, mukhlis, nah, baru muhsin. Nah, ya, muslim berserah diri, mukmin beriman, mukhlis ikhlas, muhsin yang berbuat baik, ya. Maka falahu ajru 'inda rabbi, kelak di akhirat wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wallahu a'lam bishawab. Tanyakan? Muhsin Alatas. Siapa Muhsin Alatas? Baik ya? Insyaallah minggu depan libur dulu berarti ya. Sudah masuk hari Kamis. Ya, masih siap apa? Masih sibuk. Oh, masih sibuk manggang. Libur bersama ya. Ya, minggu depan masih libur, insyaallah kita lanjutkan minggu lusa ya. Selamat menjalankan ya Idul Adha ya, dan orang yang mampu untuk berkurban ya usahakan dengan penuh keikhlasan ya, dan kesunahannya ya berarti kalau yang sudah berkurban tahan dulu cukur rambut ya dan potong kuku ya. Jadi disunahkan untuk tidak memotong rambut ya, apa saja yang rambut yang ada di anggota tubuh ya, rambut atas, rambut bawah ya, dan tidak boleh mencukur dulu ya. Sunahnya seperti orang yang ihram ya. Kenapa? Nah, kalau udah nggak apa-apa, udah tanggung kurban Pak. Ya, mulainya ya masuk Dzulhijjah kemarin sudah kelewat kan? Karena udah tanggal ya dari tanggal 1 kemarin. Kalau udah kepotong ya udah tanggung. Nah, yang belum ya, Ibu kalau yang kurban jangan potong kuku, jangan potong rambut ya. Kalau rontok ya rontok nggak apa-apa rontok. Ya, tahan dulu karena lihat ya yang berihram ya. Nah, jadi mendapatkan kesunahan seperti kita ya, orang yang ihram itu kan nggak boleh malah kalau motong kuku, motong rambut sebelum waktunya dia bayar dam ya. Baik ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan dulu, Pak. Suruh puasa.